Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara saya Ki Ali yang telah memberikan waktu kesempatan pada saat ini bisa berkumpul dalam acara pelatihan digital marketing Smart UMKM. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para jajaran Suriah PWNU Jawa Barat, juga jajaran Tanfidiyah PWNU Jawa Barat, terutama kepada Bapak Ketua LPNU Jawa Barat yang sekarang lagi naik haji dan diwakili oleh Wakil Ketua 1 yaitu Pemirsa Pak Haji Adi Faidudin. Beliau merupakan Ketua Kadin Kabupaten Bandung, juga pengusaha yang sangat luar biasa. Beliau memiliki pabrik garmen, pabrik air mineral dan lain-lain. Rumahnya di Panyawangan, Cibiru, perumahan elit. Alhamdulillah bisa bersama-sama dengan kita semua. Perkenalkan, saya nama Ujan Rahmat, asal dari Garut, tepatnya di Kampung Bandrek, Desa Sukamerang, Kecamatan Kersamana, jadi di Garut Utara. Saya seorang direktur di perusahaan ekspedisi, membawahi sekarang 14 kecamatan di ekspedisi JNT Express. Tapi sebelumnya kita juga dan saat ini juga masih direktur perusahaan CP Hikmat Mubarak Abadi. Kemudian kita juga sebagai owner dari perusahaan kerajinan perkulitan, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Insya Allah kita punya produk-produk berbahan dasar kulit, dari mulai jaket, sepatu, sabuk, topi, dan lain sebagainya. Mungkin sekitar ratusan, dan memiliki banyak reseller maupun dropshipper. Tetapi secara singkat saya gambarkan, sebetulnya basic saya itu adalah sarjana teknik elektro. Nah, untuk itu saya menghimbau kepada saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu yang mungkin dari 27 kabupaten kota ya. Jadi untuk menjadi seorang pengusaha itu tidak mesti linear dengan kompetensi kita. Bahkan saya sendiri dari mulai keluar kuliah tahun 2001 itu mendalami dan menggeluti profesi sebagai penjual alat-alat elektronik plus servis selama kurang lebih 10 tahun semenjak sebelum saya menikah, sambil kuliah di Bandung. Tetapi mungkin Allah belum memberikan jodoh dengan profesi yang linear dengan kompetensi saya sebagai sarjana teknik elektro. Bahkan saat itu saya lalu berubah haluan sebagai pedagang seluler, dan alhamdulillah sekitar tahun 2010-2009 saya bergerak di bidang penjualan seluler, punya 7 armada sales, sehingga kita memasok seluruh konter-konter yang ada di Garut, kemudian Bandung sampai Cibiru, kemudian Tasik sampai Raja Pola, kemudian Sumedang itu sampai Situraja. Itu kalau berapa 20 tahun ke belakang itu namanya Mubarak Seluler. Alhamdulillah di seluler kita bangkrut, Pak. Nah, bangkrut dan kelilit hutang. Nah, disitulah Pak, saya mungkin kalau di kampung saya itu yang punya hutang sangat fantastis waktu itu, karena permodalan seluler cukup besar. Mungkin jalan saya mulai dari situ.
karena saya terlilit hutang, seluler saya bangkrut, tinggal hutangnya yang besar. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya waktu itu berawal dari, kan tanggal 8 ke Banganu, tanggal belasan ke Banganu. Sementara usaha saya ngedrop, sisa-sisa barang itu dilelang. Pertolongan Allah datang, istri saya bawa tahu bulat. Tahu bulatnya matang, yang 500 rupiah digoreng dadakan. Itu belum ada yang pakai mobil. Dulu itu saya langsung, otak bisnis saya berpikir bahwa ini aneh, bahwa ini produk yang unik. Biasanya kan lumrahnya tahu itu kotak, Pak. Nah ini pula akhirnya saya googling langsung. Jari saya itu dalam, pas kita udah lelang barang yang seluler itu, Pak. Jadi kita nggak punya pekerjaan lagi selain menunggu berderingnya telepon dari tiap perbankan. 4 perbankan, Pak. Yang saya anggunkan itu properti rumah saya, properti bibi saya, properti orang tua saya, dan PPKB mobil mertua. Dan mereka tidak tahu bahwa saya sudah bangkrut. Nah itulah pertolongan Allah, wasilahnya ada tahu bulat. Kemudian saya googling di Google, ketemulah orang yang iklan tahu bulat. Nah saat itu karena tidak ada lagi pekerjaan, yang telepon banyak, akhirnya saya pengen coba nelpon lagi, Pak. Nelpon lagi udah. Nah akhirnya tangan saya ini ngeklik tahu bulat di Google, ternyata banyak yang jualan. Asal mula bisnis online nih, jadi bukan cita-cita, tetapi karena ada the power of kepepet, kekuatan di mana orang kepepet. Kemudian saya tanda tanya besar, kenapa orang bisa jual di online? Dulu belum ada Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada belum ada. Yang ada itu Facebook, OLX paling. Nah saya cek bagaimana orang ini bisa, ternyata ada fasilitas pasang iklan gratis, yang bray gitu ya. Nah kemudian saya klik, kemudian ada tulisan masukkan judul, deskripsi, nomor telepon, website, foto produk. Itu tahun 2009-an, Pak. Belum ada Bukalapak. Akhirnya saya nyobain dimasukin tuh kayak orang lain, download produk foto orang lain, saya upload ulang dengan nomor telepon saya. Kita kan nggak tahu bakalan booming, Pak. Pas diklik ternyata ngeheng komputernya, tetapi pas di refresh langsung hilang, Pak, kolom yang saya isi itu. Pas hilang ternyata udah ada di halaman barisan 1 di Google itu. Dan saya punya modalnya cuma 1, Pak, nomor telepon, nomor cantik. Dulu saya kan pemain besar seluler, jadi yang panca-panca itu masih ingat saya nomornya 081313633333. Karena saya bandar seluler waktu itu. Nah modalnya itu, karena itu nomornya kan mahal, dulu aja 2 juta. Sehingga saya tempelin tuh di iklan saya, iklan gratisan, iklan baris gratis. Sehingga besoknya tanpa sepengetahuan saya ada yang telepon, karena yang telepon saking banyaknya yang lagi, Pak. Tapi saya suka handle, cuma dijawab tamada lah, ya insya Allah lagi diusahakan. Nah pas yang telepon itu ternyata yang mau pesan tahu. Nah saking gilanya saya itu, saya termasuk mungkin cara usahanya gila, karena dulu saya murid Bude Chandra angkatan 1 di Garut. Cara gila jadi pengusaha, jadi bukan gila gelo gitu ya, tapi gila itu luar biasa. Karena apa? Saya jual produk tahu bulat tanpa saya mengetahui dulu pabriknya di mana, harga dasarnya berapa, saking kepepet, Pak. Yang penting saya jualan dulu, nanti belakangan. Ternyata pas ada yang telepon, ini dengan pabrik tahu bulat, karena judul yang saya cantumkan waktu bisnis tahu bulat itu sungguh luar biasa. Saya menyantumin judul itu pusat agen tahu bulat terbesar di Indonesia. Itu bukan main-main, mungkin di OLX masih ada itu iklan itu. Sehingga orang langsung wah ini bosnya. Makanya pas ada yang nelfon, halo assalamualaikum, benar ini dengan pabrik tahu bulat? Saya bilang bukan, Pak, saya marketing freelance. Saya sampai spor jantung, Pak. Nah pas dia, ya jadi gimana mau pesan tahu bulat nih? Saya mikir, Pak, tapi berpikir cepat. Oke, Pak, tunggu dulu, mau dikirim kemana?
ke Balaraja, namanya Pak Fajar, masih ingat. Nah waktu itu akhirnya saya langsung, nanti Pak dikabarin jatuh harga tahu bulat di Balaraja, tutup dulu, nanti saya kabarin. Saya bilang ke istri, Neng, mereka kasih, nggak ada kan waktu beli tahu bulat itu, saya beli mentahnya juga, ada tulisan enak, gurih dan lezat, khas Tasikmalaya. Saya langsung berangkat ke Tasik tanpa tujuan yang jelas, maksudnya tujuannya cari pabrik, cuman alamatnya nggak tahu. Tetapi karena kita keadaan the power of kepepet, saya berangkat aja dengan berbekal uang seadanya untuk bensin dan untuk minum. Saya ke Tasik itu datang langsung ke lewat terminal Indihiyang, lewat sedikit ada pom bensin, masuk ke situ, nanyain langsung ke pegawai pom, ke cewek, cuman gak dijawab, nggak tahu. Coba tanyain ke yang cowok, saya pergi lagi masih di pom. Nah yang cowok tahu, bilang katanya yang ada seragam tahu bulat itu di dekat terminal Cilembang lama. Akhirnya alhamdulillah ini ada titik terang, saya berangkat ke sana. Tapi pas duhur saya ke masjid dulu, setelah masjid saya beli rokok depan masjid. Saya nanyain langsung ke warung, di mana ada pabrik tahu bulat itu, Ujang sana. Langsung ditunjukin, alhamdulillah langsung ketemu. Kemudian saya tanyain harga dasarnya, kemudian komitmen lah, saya minta nomor teleponnya, bisa nggak dikirim ke Balaraja, harganya berapa. Akhirnya deal, harganya Rp230, udah plus ongkir ke Balaraja. Saya bilang kirimnya gimana, pakai bis nah. Ujang pakai bis nah, pakai bis Budiman atau Prima Jasa. Kalau yang ke Balaraja Budiman. Oke, berarti deal ya Bu. Nanti Bu gimana caranya? Nanti Sina pada maghrib dikirimin ke terminal Tasik, nanti dikirim. Ngambilnya di agen Budiman Balaraja. Oke, nanti Bu saya nunggu SMS ya, belum ada WA waktu itu. Alhamdulillah saya nelpon lagi ke itu, saya jual Rp280, ngambil untung Rp50 per butir. Minimal order 1000 butir alias 2 dus tahu. Akhirnya dia transfer duluan, tapi dia ini dikirim nggak katanya. Saya bilang dikirim Pak, Bapak nggak usah khawatir karena nomor saya ini nomor cantik Pak, harganya 2 juta. Kalau saya mau melarikan uang Bapak Rp280.000, masa saya harus nonaktifkan nomor saya? Insya Allah Pak amanah. Oke. Akhirnya dia transfer, saya pergi dulu ke ATM, ngambil uangnya, yang nyangkutnya juga kan ngambilnya 250 karena kalau 300 kurang. Akhirnya karena saya bawa buat ongkos, dikasihin lah 230 ke pabrik. Dan saya nunggu Bu kapan, nanti pada maghrib biasanya. Alhamdulillah saya pulang, lalu saya tungguin Pak pada maghrib. Alhamdulillah ada SMS-nya nomor body bis sekian, nomor kondekturnya, nomor HP-nya sekian. Saya forward keterangan itu, di SMS itu lagi ke Pak Fajar. Ya oke, saya nanti ambil subuh katanya. Pagi-pagi Pak Fajar konfirmasi, Pak ini tahu sudah keterima. Dan buat besok Pak 3.000 katanya. Saya langsung shock Pak, karena saya lagi terburu, punya keuntungan 50.000 juga serasa berapa. Padahal kemarin saya pengusaha cukup besar, perputarannya udah miliaran dari voucher perdana handphone Grace itu. Nah dari situ saya berpikir cepat, ini dari orang jualan tahu repeat order, dan dia punya beberapa rombong gerobak. Dari 1.000 butir saya dapat 50.000, dia pesan 3.000, berarti punya 150.000 dari Pak Fajar aja. Akhirnya saya langsung ngiklan lagi Pak, iklan baris gratis di penyelenggara iklan yang lain. Akhirnya Pak apa yang terjadi? Keran kering Pak yang nelfon dari Lebak Bulus, dari Bogor, dari Bandung, dari luar Jawa Barat. Saya bilang ini saya lagi keterpurukan, tidak ada buat bayar cicilan ke BJB, ke Mandiri, ke Ulang, ke BPRKS untuk BPKB Pak. Ulang. Permodalan Nasional Madani. Ulang. Makanya saya alhamdulillah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala belum pernah disegel sama perbankan. BI checking bagus akibat pertolongan Allah semata-mata. Nah dari situlah Pak saya berpikir, ini dari beberapa orang saya hari-hari pertama udah 150, 200, tambah lagi sampai ke 500, 600 ribu. Tetapi itu belum cukup untuk membayar utang saya per bulan sebesar 23 juta. Akhirnya stabilnya di berapa itu pendapatan, akhirnya saya terus banyakin iklan Pak, banyak yang order. Dan makanan itu
makanan seperti tahu bulat itu repeat order, Bu. Jadi kita terus-terusan diorderin sama mereka dan kita tanpa modal. Karena dia transfer dulu, baru kita orderin ke pabrik. Kita transfer ke pabrik, sisanya keuntungannya tetap di rekening kita. Jadi kita istilahnya jadi calo, broker di online. Nah dari situlah Pak, sampai bulan Mei 2013 semua hutang saya lunas dengan wasilah pertolongan Allah bisnis online jualan tahu bulat. Bahkan sampai seluruh Indonesia, terutama Batam, Pekanbaru, Samarinda, Balikpapan. Itu rutin Pak. Nah itu permulaan saya bisnis online. Ternyata bisnis online itu sungguh luar biasa kalau dibandingin dengan bisnis offline. Oke, sebelumnya itu company profil saya. Sebelumnya kita luluskan dulu mindset kita sebelum menginjak kepada teori ataupun nanti praktek. Kita luluskan dulu mindset kita sebagai calon pengusaha. Oke, di sini untuk pelurusan mindset sebelumnya Pak. Ini yang pertama adalah memperbesar kapasitas atau kemampuan kita. Acara ini mungkin salah satu dalam rangka kita memperbesar kapasitas kemampuan kita. Kenapa? Apabila kita tidak memperbesar kapasitas, mana mungkin kita bisa melakoni sesuatu hal yang terus berkembang, update, terutama di bidang bisnis. Contohnya kita kalau anak SD itu nggak mungkin kita menggarap pelajaran SMP ataupun SMA dan seterusnya. Begitupun kita seorang presiden. Presiden itu pimpinan negara, mungkin kapasitasnya juga harus mumpuni untuk memimpin suatu negara. Enggak mungkin yang kapasitasnya rendah itu bisa memimpin negara. Sehingga untuk bisnis, khususnya di bidang bisnis online, kita harus memperbesar kapasitas kemampuan kita. Oke, dan kemudian penerapan pola pikir otak kanan. Nah, pola pikir otak kanan atau mindset otak kanan adalah mindset kreatif dan pemberani. Bukan pemberani dalam hal belut, bukan, tetapi pemberani dalam melangkah, dalam mengambil keputusan. Intinya berani memulai bisnis Pak. Jadi jangan terlalu dihitung-hitung Pak. Kalau bisnis itu jangan terlalu dihitung-hitung, dikalkulasi sebelum, langsung aja loncat Pak. Kalau ke sawah itu langsung aja hancur. Jangan banyak dikalkulasi, itu nggak bakalan jalan-jalan Pak. Jangan dulu mikir rugi untung segala macam, jangan. Menurut saya, karena apa? Miskinnya di Indonesia adalah yang mindset otak kanan. Tetapi saya yakin kalau otak kanannya tidak diimbangi dengan agama, itu justru merusak Pak. Kalau pengen mendapatkan uang secara instan yang besar, korupsi, maling, itu otak kanan. Sebetulnya para narapidana itu otak kanan Pak, cuman dia tidak diimbangi dengan agama. Jadi begini Pak, kalau singkatnya otak kanan gitu gini. Contohnya kita mau pergi ke ujung sana Pak, ke ujung sana. Kita kan harus ke sana dulu ataupun keluar keliling ke sana. Itu lama Pak. Kalau pengen ke sana cepat ya kita langsung agak jauh tadinya Pak. Nah gitu. Kalau otak kanan itu instan, tetapi dengan catatan kita harus diimbangi dengan agama. Ada batas-batasnya syarat Pak, yang tidak boleh kita sikat gitu. Jadi itu fungsinya otak kanan itu sangat mendukung buat seorang pengusaha. Karena untuk memulai action Pak, kalau kita banyak mikir, salah satunya saya tadi saya contohkan itu langkah saya untuk menjual tahu bulat tanpa saya mengetahui dulu produknya di mana, harganya berapa. Tapi kita punya gambaran, orang lain di online jualan 4.500, saya ngejual 3.800. Karena saya mungkin the power of kepepet, akhirnya saya berani. Nah itulah Pak yang maksudnya. Saya umpamakan lagi, bagaimana sih itu otak kanan? Contohnya gini,
Ada kisah seorang pengusaha laundry di daerah Kalimantan. Dia suami istri keadaan mangkrak karena baru rumah tangga. Tetapi dia punya mindset otak kanan karena mungkin dia ikutan seminar yang mengasah otaknya itu supaya otak kanan. Bagaimana langkah-langkahnya? Begini, dia punya uang 50.000, tapi dia pengen punya laundry. Kan gila, harus punya dulu mesin cuci, harus punya dulu tempat untuk menjemur, harus disosialisasikan, dipromosikan. Tapi dia enggak. Begini ceritanya, dia punya uang 50.000, dia bikin ngedit ke tempat komputer untuk selebaran, Pak. Untuk selebaran, kemudian dia fotokopi, nggak di print karena mahal, di fotokopi, kemudian ditempel-tempel di tempat-tempat kosnya. Sisanya dia buat sabun. Di luar makan, mungkin makannya ada. Akhirnya pas ditempel dia bilangnya gini, laundry kiloan, diantar jemput dulu. Akhirnya membludak Pak, banyak yang nelfon dan dijemput barangnya, kemudian dicuci. Bagaimana nyucinya Pak? Dia pakai tangan Pak, gini Pak, dengan istrinya, bahkan sampai begadang Pak. Nah, salah satu contohnya itu kalau otak kanan. Jangan mikirin dulu mesin cuci, belum apa-apa harus punya modal. Ya kalau ada nggak apa-apa bagus. Tetapi saking kepepet-kepepetnya orang, itu aja langsung. Jadi dia langsung nyuci. Suami istri itu lalu seadanya aja, pentang tali, kemudian dia jemur, dibolak-balik, setrika, lalu anterin. Sudah berhari-hari begitu pakai tangan. Akhirnya dia punya untuk DP mesin cuci. Nah seperti itu. Jadi tidak ada rotan akar pencari. Jangan sampai kita memulai itu mesti modal. Modal bukan segala-galanya. Tetapi yang harus ditanamkan adalah kesemangatan, keberanian dalam memulai usaha. Ya, makanya di awal tadi ada miliarder, calon miliarder. Itu bukan omong kosong. Oke, kita lanjut. Sebaik-baiknya harta berada di tangan orang-orang beriman. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pengen tahu, itu dunia, peradaban dunia itu dikuasai sama beberapa gelintir persen orang-orang. Dan kebanyakannya itu bukan orang Islam. Sehingga sebaik-baiknya harta berada di tangan orang-orang beriman. Makanya kita harus bangkit, jangan jadi penonton peradaban dunia saja, jadi korban peradaban dunia. Tapi kita ayo bersama-sama mulai bangkit sebagai penggerak peradaban dunia, sebagai pelaku peradaban dunia. Kemudian sebagian kita sering tabu dengan kata harta. Istilahnya, jangan hubung dunia. Maaf, di sini banyak para kiai, mohon maaf, tabu dengan harta. Istilahnya qanaah, qanaah orang mah kan gitu, cukup dengan apa yang dimiliki. Tetapi ingat, peribadahan itu banyak yang membutuhkan harta. Peribadahan itu banyak yang membutuhkan uang. Naik haji, kurban, akikah, infak, zakat. Masa kita harus jadi mustahik zakat terus? Kapan kita jadi mujahid? Kita naik haji, masa kita nunggu-nunggu nasib bukan nasab? Ya, jadi kita harus berjuang. Karena Rasul pun dulu seorang yang kaya raya, meskipun kehidupannya sederhana. Tunggangan Rasul itu adalah unta al-kaswa. Kalau sekarang mungkin minimal alpan. Ya, jadi bukan sembarangan. Mohon maaf, bukan Avanza kalau sekarang bukan, tetapi alfa. Rasul itu kurbannya juga mungkin ada dalam beberapa riwayat bukan satu sapi dibagi 7, mohon maaf, tetapi banyak sapi yang disembelih. Pak, daya sinyal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyukai mukmin yang kuat. Kuat iman, kuat amal, dan kuat finansialnya. Jadi iman kuat, amal kuat, finansialnya nggak kuat.
kurang bagus Pak. Kemudian kaya dan suksesnya kita harus menjadi syiar. Jangan sampai umat Islam dicemoohkan, jangan sampai kalah dengan misi-misi agama lain seperti kristenisasi yang banyak di mana-mana. Sehingga kalau ekonomi umat Islamnya kuat, insya Allah mungkin dikasih sarimi nggak bakalan pindah agama seperti itu. Makanya kita mudah-mudahan jadi ragi untuk daerahnya masing-masing. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung prasangka hambanya. Nah, sehingga kita harus yakin, harus positive thinking, jangan sampai mengeluh. Bahkan di luar bisnis pun kita jangan sampai banyak mengeluh. Aduh, nggak bisa. Aduh, susah. Aduh, sulit. Insya Allah itu sulit. Tetapi kalau ada apapun itu masalah yang besar, insya Allah bisa. Saya yakin bisa. Dengan pertolongan Allah dan kitanya upaya ikhtiarnya maksimal. Jadi jangan terucap bahasa-bahasa, aduh susah, aduh macet, nanti macet, aduh bisa, aduh siap, insya Allah bisa, gitu ya. Nah kemudian bisnis kita mengarah ke 3A. A itu ya, yang pertama Allah dan Rasul, yang kedua mengarah kepada anak dan istri, hasilnya itu. Yang ketiga kepada amal jariah. Satu kali kita investasi di amal jariah, untungnya berkali-kali. Oke, segitu dulu untuk pelurusan mindset sebelum kita menginjak kepada teori. Yang mudah-mudahan kita tergolong pebisnis yang beriman dan bertakwa, sehingga bisnisnya juga bisnis beretika dan mempunyai adab dan tata krama. Jangan sampai bisnis kita sporadis, main sabat, main sikut yang kurang beradab. Oke, kita ke materi. Internet marketing itu adalah apa sih? Internet adalah internet, marketing itu adalah pemasaran. Sehingga internet marketing adalah pemasaran secara online di internet. Apa bedanya bisnis online dengan bisnis offline? Di ini dulu sebentar kita bikin rule of the game dulu ya. Apakah teman-teman ini bisa langsung nanya atau selesai dulu? Kalau teori selesai dulu baru nanya nanti di akhir. Ya kita sepakati ya. Kita selesaikan dulu teori. Jadi ini nanti ada 2 sesi ya. Setelah zuhur itu kita praktek. Biar nggak teori terus jenuhnya terus ngaropi Can, karena ini agak berat ya. Udah jam 11 nih, karena teori ada berat. Minum dulu Kang Ujang, santai, terus keringetan, santai. Asal Can kayak tepuk tangan ya teh, tepuk tangan doang Kang Ujang. Iya, ayah suhu ya Kang Suryana terus ngopi.